Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Hasan dari Prodi Teknik Informatika C. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari MK Sistem Operasi. Saya mengambil deadlock. Pengertian dari deadlock. Deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta recourse untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadinya kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Recourse dapat berupa hardware device seperti tape drive memory atau berupa informasi record dalam suatu basis data, variabel global dan lain-lain. Recourse ada dua jenis, yaitu printable, non-printable. Dua jenis recourse printable adalah recourse yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun pada proses tersebut. Recourse non-printable adalah recourse yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Recourse jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Diagram graf. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya, seperti fisik atau perangkat, memori, logika, log, database record, sistem operasi, PCB slot, aplikasi, berkas, mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Seperti contohnya ini. Bisa dilihat. Lanjut, untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock, pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari putaran recourse yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Recourse dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Paham? Jadi di sini contohnya graf tanpa deadlock, graf dengan deadlock. Nah, graf dengan deadlock. Ini graf tanpa deadlock. Kondisi untuk terjadinya deadlock, terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu. Tapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagian terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan record. Metode mengatasi deadlock. 1. Mengabaikan masalah deadlock. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. Ketiga, menghindari deadlock atau avoid fence. Yang keempat, pencegahan deadlock, prevention.
Nah, di sini mengabaikan masalah deadlock. Mengabaikan masalah deadlock itu seperti algoritma ostrich menghadapi deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Mungkin sampai sini saya jelaskan penjelasan tentang deadlock, mengabaikan masalah jika terjadi deadlock, cara mengatasi deadlock, kondisi terjadinya deadlock, dan pengertian deadlock atau recourse ada dua. Mungkin sampai sini saya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.